Kan kita sebenarnya kita ini sudah diajari sama Abah ketika kita masuk dalam kalimat apa? Nih kata simpel, kata sedikit, ilahi anta maksudi. Terus saya tulis ini waridoka mau lugi. Permohonan kita adalah dua. Permohonan kita dua, yaitu ini apa? Abad wama coba ya. Ini sebenarnya kalimat ini pengakuan dan pemasrahan. Ilahi ini kalau kita mau, ini nanti kaitannya antara ilmu nahu dengan ilmu tasawuf yang akan bergantian. Jadi jangan dikira ilmu nahu itu nggak masuk kepada ilmu tasawuf, ya. Dia akan masuk kepada ilmu tasawuf. Kenapa? Karena ada seorang ulama besar namanya Syekh Imam Bushairi. Beliau di dalam kitab nahu tasawufnya itu beliau mengatakan bahwa kalau ingin membuat kalimat itu tasbih, maka rubahlah kalimat tersebut. Ini sebelum masuk sini. Ada kalimat ini. Kita ambil kata-kata dorbur. Kalau kita ingin mentasbih kata dorbur, itu huruf awal di dhamma, huruf sebelum akhir didatangkan ya, didatangkan huruf ilah, didatangkan huruf ilah, huruf penyakit. Di huruf depan di dhamma, huruf sebelum hurufnya ada dua di fathah, huruf sebelum akhir datangkan ya, kemudian di sini terdapat. Jadi baca ini. Durai, inilah yang disebut dengan nama tasbih. Tasbih. Kalau ini namanya mukabbah. Apa kaitannya dengan tasawuf? Ini. Kalau Allah ingin merendahkan manusia, kalau Allah ingin menghancurkan manusia, kalau Allah ingin menjatuhkan manusia, tasbih ingin mengecilkan manusia, menghinakan manusia, huruf awal di dhamma, ad-dhamma itu alamat roha. Naikkan dia, naikkan derajatnya, naikkan posisinya. Kemudian nanti datangkan penyakit. Ya, yaitu huruf ilah, huruf penyakit. Datangkan penyakit. Kalau dia sudah diangkat, datangkan penyakit. Dan mendatangnya penyakit itu, Allah akan jadikan orang itu tasbih. Tasbih itu hina, kecil, rendah. Itu tasbih. Ini hebatnya ulama nahu. Namun tapi terkait dengan tasbih. Tasbih. Jadi kalau orang nanti diangkat derajatnya sama Allah, hati-hati. Kita diangkat derajat oleh Allah, hati-hati. Makanya kita sudah punya parameter, punya ukuran. Apa ukuran kita? Ilahi. Ini sebenarnya parameter kita, ukuran kita, supaya tidak ditasbih oleh Allah. Kita diangkat derajat kita, hati-hati nih, istidraj. Makanya kalau umpama nih doa kita dikabul sama Allah, ya Allah turunkanlah uang 5 juta, turun. Datang orang datang nasi goreng kita 5 juta, tuh doa saya dikabul. Kemudian ya Rob, ini saya mau ada hajatan ya Rob, ini hujan, nanti capai ya Rob, udah ya Rob, angkat. Kita doa, ya Rob, angkat, diangkat. Semua doa kita dikabul, hati-hati, jangan sampai itu istidraj kita. Allah angkat derajat kita, tapi Allah rendahkan nantinya dengan dikatakan apa? Nih. Ya, yaitu huruf ilah, huruf penyakit. Nanti Allah datangkan penyakit.
dengki, sirik, riya, ujub, takabur, itu penyakit hati nih. Ini tasbir. Naudzubillah. Nah, kuncinya apa untuk supaya kita ini ada dalam keistiqomahan? Ilahi anta fatwa, ilahi itu pangeran kula. Ya Allah, ilahi Tuhanku. Asalnya begini. Ini kan kalau namanya begini. Ilahi. Apa ilahi? Ilah yang itu memang milik saya. Kemudian diperkuat dengan apa? Anta, engkau ya Rabb yang kami tuju. Engkau ya Rabb yang kami tuju. Oke lah, kami pernah tuju kepada yang lain ya Rabb, tapi ini memang enggak. Anta, langsung diponis. Kan kalau cuma ilahi doang mungkin bisa jadi kepada yang lain. Ilahi, maksudi, bisa nggak semacam itu? Secara nahu sah-sah saja. Secara ilmu nahu sah-sah saja. Tapi apakah ada efek nanti? Enggak ada. Kalau cuma kita bilang ilahi, ada apa? Gitu, boleh jawab. Ada apa? Enggak, maksudi. Emang maksud kamu apa? Ayo kita tanya itu dibalik itu kan. Oh enggak, ini kita tuju ilahi Tuhan pula. Anta engkau yang aku tuju. Maksudi engkau yang aku tuju. Anta maksudi. Tujuanku maksudi. Kan asalnya maksudun li gitu asalnya. Maksudi tujuan saya. Anta engkau. Saya pernah menuju kepada yang lain, ini pernah menuju kepada yang lain, pernah menuju kepada yang lain. Tapi ini mah anta maksudnya ya Allah, engkau yang aku tuju. Ayo, menuju siapa ke sini? Ibu menuju siapa ke sini? Menuju Naji. Menuju Naji, tapi untuk menuju kepada Allah itu ilahi anta maksudnya. Satu, ilahi anta maksudnya ini nih. Ingat Pak nih, kita maksudinya anta siapa? Allah. Ini diperkuat itu sebenarnya dalam ilmu tauhid, dalam ilmu nahu namanya anta itu sebagai tauhid, menguatkan kalimat ilahi, atau menjadikan mubtada juga terserah. La ilahi anta maksudi. Satu, yang kami tuju hanya insya. Kemudian yang kedua, waridoka, dan ridomu ya Rob, matlubi yang saya cari. Ayo, berarti ibu datang sini nyari apa? Makan, terus siapa? Ayo, nyari apa? Ridomu. Mungkin siapa? Ali, jangan saya, repot. Ridomu ya Rob, ridomu yang matlubi yang saya tuju. Kan dua nih, maksud tujuan saya, maksudnya adalah engkau ya Rabb. Ilahi anta maksudi, engkau adalah yang kami maksud, yang kami tuju ya Rabb. Waridokan dan keriduanmu ya Rabb. Matlubi yang saya cari, yang kami cari, yang saya cari itu ridhomu ya Rabb, bukan ridho orang lain, bukan ridho manusia ya Rabb. Bodoh amat orang mau nyemoohkan saya, bodoh amat orang mau ngomongin saya, yang penting masih cari ridhomu ya Rabb. Bodoh amat kalau masih itu. Ini bahasa Islam namanya. Bodoh amat ya Rabb, orang menghina saya, tetangga ngomongin saya, Rabb, enggak apa-apa ya Rabb, enggak apa-apa. Yang penting mah ridhomu ya Rabb yang saya cari gitu. Bu, kalau ibu punya prinsip semacam ini, masya Allah, hati teh nyaman, bisa. Enak dong kalau seperti ini. Enak senang, tanpa ada beban. Kenapa? Karena kita sudah memasrahkan yang kita cari Allah, kita cari ridho Allah. Nah, setelah maksud ridho kaya Rob, maka ini berikanlah kepada saya, berikanlah
cinta kepada anak emang hero, cinta kepada motor emang gak punya hero. Kan itu kita sering tuh mahabbataka ya Rabb, berikanlah cinta, datangkanlah berikanlah kepada saya mahabbataka, cinta kepada engkau, cinta kepada saya. Yang lain udah ya Rabb, udah sering, tapi ini mas sekarang saya cinta dan ingin mendatangkan, ingin minta diberikan mahabbataka, cinta kepada engkau. Itu Masya Allah. Ini Bu, mahabbat ini dipakai oleh Siti Rabi'atul Adawiyah, seorang waliyatun min awliyaillah. Makanya disebut dengan tasawufnya tasawuf cinta. Ya. Kenapa? Karena dia mengedepankan cinta kepada Allah ketimbang cinta kepada makhluk. Ayo ibu cinta kepada suami atau cinta kepada Allah? Ayo cinta kepada Allah melalui itu maksudnya. Kemudian bukan hanya mahabbataka ya Rabb, wa ma'rifataka, dan lebih daripada mahabbat ya Rabb, saya ingin mengenal lebih dekat dengan engkau ya Rabb. Nah, ini yang kita cari, ingin mahabbat, mendapatkan mahabbat kepada Allah, ingin mendapatkan cinta kepada Allah, ingin mendapatkan makrifat dekat dengan Allah, mengenal Allah, maka kita pelajari sifat-sifatnya ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk menuju kepada Allah. Amin.